Jadi kalau saya itu 8 bulan tembus. 8 bulan tembus saya mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu kiai muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi ma ba'du. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam kesehatan dan semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi seorang bapak-bapak yang katanya dia mondok selama 8 bulan lalu kemudian dia mendapatkan gelar khalifah, sahabat. Dan sahabat, setelah itu dia bermimpi, lalu kemudian dia menjadi murtad, sahabat. Bagaimana video selengkapnya? Silahkan tonton videonya, sahabat. Jadi akhirnya saya masuk pondok pesantren. Ya, akhirnya saya masuk pondok pesantren Medan. Di dalam pondok pesantren Medan saya belajar sungguh-sungguh, saudara. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya mendalami ilmu agama Islam. Sholat saya 7 waktu, bukan 5 waktu lagi. Kenapa saya bilang 7 waktu sholat saya? Nah, karena saya menambahkan sholat saya 2, yaitu duha dan tahajud. Makanya saya bilang 7 waktu. Jadi dulu itu saudaraku sholat saya 7 kali, saudaraku. Beruntung dulu itu sholat tidak 10 kali, 20 kali. Kalau sempat 10 kali, 20 kali dulu sholat, ya mungkin saya jalani juga, karena memang saya dulu benar-benar ingin bertobat, ingin meninggalkan manusia lama saya dulu. Nah, jadi maksud saya pondok pesantren, saudaraku, benar-benar saya mendalami ilmu agama Islam, saya bertobat, saya rajin sholat, rajin berzikir. Apa itu zikir? Tasbih. Apa itu tasbih? Itulah tujuan kita hanya satu, yaitu Allah. Ya, itulah yang saya pelajari di dalam. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataannya. Katanya dia masuk pondok pesantren. Lalu kemudian dia belajar agama dengan sungguh-sungguh, sahabat. Bukan hanya itu saja, dia katanya melaksanakan sholat sebanyak 7 waktu. Jadi ditambah dengan duha dan tahajud. Kalau sholat sunat dimasukkan kepada 5 waktu yang wajib itu, berarti dia tidak melaksanakan sholat sunat yang lainnya. Seperti apa? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah asar, lalu kemudian qobliyah isya dan ba'diyah isya dan lain sebagainya. Karena hanya melaksanakan sholat 7 waktu, sahabat. Kalau saja duha dan tahajudnya dimasukkan kepada sholat yang 5 waktu yang wajib itu, sahabat. Tapi tidak masalah lah, sahabat. Kita akan lanjut kepada pernyataan si bapak ini yang kedua, sahabat. Nah, dalam hal ini kita harus meluruskannya. Tatkala dia mengatakan zikir, zikir itu adalah tasbih. Sebetulnya kata zikir itu bukan artinya tasbih, karena zikir ini diambil dari kata zakaro yazkuru zikron. Apa artinya? Artinya adalah mengingat. Lalu kemudian kalau misalkan kata zikir ini diidopatkan atau digabungkan, dengan lafaz Allah, zikrullah, maka artinya itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bermacam-macam. Maka para ulama menyebutkan zikir itu ada 3. Yang pertama, zikir bil lisan. Yang kedua, zikir bil arkan. Yang ketiga, zikir bil jinan. Apa itu zikir bil lisan? Zikir dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Apa itu zikir bil arkan? Zikir dengan perbuatan kita. Apa itu zikir bil jinan? Zikir dengan hati kita. Maka sungguh salah kalau misalkan kata zikir itu dimaknai dengan tasbih, karena tidak semua zikir itu adalah tasbih. Nah, hadirin yang saya banggakan, ketika dia mengatakan tasbih, bahwa tasbih itu artinya tujuan kita hanyalah Allah. Tasbih ini kalau dalam bahasa Arab itu akronim atau singkatan. Dalam bahasa Arab itu namanya an-nahtu. Contoh,
Dalam bahasa Arab ada kata basmalah. Basmalah tidak ada artinya, sahabat. Tapi ketika kita mengucapkan, mari kita sama-sama membaca basmalah, artinya bukan basmalah yang diucapkan kembali, tetapi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita mengucapkan hamdalah. Hamdalah ini tidak ada artinya, tetapi hamdalah ini singkatan dari kata alhamdulillah. Sama halnya dengan tasbih. Tasbih ini adalah an-nahtu dari kata subhanallah. Dan subhanallah bukan tujuannya Allah, bukan sahabat. Tapi subhanallah itu maha suci Allah. Nah itu sahabat, kalau misalkan kita gali dari ilmu bahasanya. Jadi sangat salah kalau misalkan si bapak ini mengatakan bahwa zikir itu mananya tasbih. Tasbih itu mananya adalah hanya satu tujuan kita adalah Allah. Salah kalau misalkan dilihat dari segi bahasa dan aspek-aspek yang lainnya. Begitu sahabat. Kita akan lanjutkan lagi sahabat. Semakin menarik saja sahabat. Selama 8 bulan, sampai 8 bulan saudaraku, 8 bulan saya tidak pernah keluar dari pesantren. Pasar hitam tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah selama 8 bulan saya keluar dari pesantren. Saya belajar benar-benar. Saya belajar sungguh-sungguh. Karena saya benar-benar mau bertobat. Nah, jadi selama 8 bulan, saya di dalam pesantren, saya sudah mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu yaitu kiai muda. Apa itu kiai muda? Kiai muda itulah nama kita yang telah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudaraku, ya. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataan si bapak ini. Kata si bapak ini, dia di pesantren selama 8 bulan. Lalu kemudian dia mempunyai gelar khalifah sahabat. Dan kata si bapak ini, khalifah itu adalah kiai muda sahabat. Tatkala dia mengucapkan kiai muda, dia meyakinkan bahwa kiai muda itu adalah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kalau kita melihat dari ayat Al-Quran tentang khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa arti khalifah di sini? Arti khalifah di sini adalah manusia yang bertanggung jawab yang berada di muka bumi ini, sahabat. Jadi manusia siapapun itu, tidak harus kiai, tidak harus ulama, tidak harus ustadz, siapapun itu yang namanya manusia, manusia ini mempunyai tanggung jawab di muka bumi ini sebagai khalifah, sahabat. Yang kedua, mana khalifah itu bisa menjadi pemimpin. Contoh, Nabi SAW meninggal dunia, lalu kemudian Nabi SAW digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini termasuk khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah. Umar bin Khattab, khalifah. Utsman bin Affan, khalifah. Ali bin Abi Thalib itu termasuk khalifah, pengganti dan pemimpin umat Islam pada saat itu, sahabat. Maka sungguh keliru kalau misalkan dia mengatakan khalifah itu adalah kiai muda, sahabat. Kalau misalkan kiai muda disebut khalifah, bagaimana dengan kiai tua, sahabat? Pikirkan sendiri, sahabat. Jadi, sahabat, kata khalifah itu, kalau secara umumnya adalah pemimpin. Kalau misalkan khalifah dinisbatkan kepada seseorang, berarti dia itu menjadi pemimpin besar untuk umat ini, sahabat. Untuk umat Islam mobil khususnya. Apalagi si bapak ini mondoknya selama 8 bulan, sahabat. Dia diberi gelar sebagai khalifah. Masya Allah, sahabat. Ya, kita akan lanjut lagi, sahabat, videonya, sahabat. Jadi saya sudah mendapatkan gelar di situ. Karena di pesantren ada tingkatan, saudaraku. Ada tingkatan. Kalau di pesantren bilang kaji. Kaji itu apa? Tingkatan. Seperti polisi, bribda, bribtu, brigadir, bribka, seperti itu. Polisi ada tingkatan. Jadi kalau saya itu 8 bulan tembus.
8 bulan tembus saya mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu kiai muda. Nah sahabat, si Bapak ini barusan menyatakan bahwasanya di pesantren itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang betul, di pesantren itu ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi tidak ada tingkatan khalifah, sahabat. Kalau misalkan kita mondok ya sahabat, di pondok itu ada tingkatan mubtadi, kemudian ada tingkatan mutawasid. Mubtadi itu artinya pertama, mutawasid pertengahan. Yang ketiga adalah mumtahi, atau bisa ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan lain sebagainya. Tidak ada tingkatan khalifah, sahabat. Di mana ada pesantren, lalu kemudian tingkatannya ada tingkatan khalifah. Selama ini, saya belum mengetahui di mana pesantren yang ada tingkatannya itu adalah khalifah, sahabat. Dan 8 bulan, sahabat, belajarnya. Kita akan lanjut lagi, sahabat. Karena saya itu tidak bisa lagi dibodoh-bodohin masalah ilmu, ya. Karena itu udah kami pelajari gitulah ya. Di pesantren itu pelajaran kami, ilmu. Nah, itulah yang kami pelajari, ilmu. Beda sama Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu dia jurusan Al-Qur'an, ya. Jurusan Al-Qur'an. Tapi kalau jurusan ilmu katanya tidak, beda. Beda dengan saya, ya. Semudah-mudahan beliau menonton video saya ini, ya, karena dulu saya sudah pernah sama beliau, ya biasalah, ya, ada selisih debat sedikit gitulah. Sahabat, barusan si Bapak ini menyatakan bahwasanya dia itu belajar ilmu. Pertanyaannya, ilmu apa sahabat yang dipelajarinya? Kita tidak tahu. Dan menyandingkan dengan Ustadz Abdul Somad. Katanya, Ustadz Abdul Somad itu jurusan Al-Quran, sahabat. Kalau misalkan kita mengetahui background dari Ustadz Abdul Somad, lalu kemudian kita akan mengetahui riwayat belajarnya beliau dari mana saja, sahabat. Bukan hanya Al-Quran yang ia pelajari, bahkan hadisnya, fikihnya, dan lain sebagainya, dia pelajari, sahabat. Nah, si Bapak ini tadi mengatakan ada perselisihan dengan Ustadz Abdul Somad. Dalam hal apa? Gitu. Sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya di pondok pesantren itu kita belajar bukan hanya ilmu Al-Quran saja, ada ilmu fikih, tauhid, kemudian ada ilmu tajwid, alat, dan lain sebagainya, sahabat. Begitupun juga dengan Ustadz Abdul Somad. Pasti yang namanya Ustadz, kemudian dia seorang dosen, kemudian dia sekolah di Al-Azhar, tidak lepas dengan ilmu alat, ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu belajar jurusan Al-Quran. Karena dia tidak tahu bagaimana Ustadz Abdul Somad, kemudian dia tidak mengetahui bagaimana keilmuan Ustadz Abdul Somad. Dia mengatakan seperti itu, sahabat, karena ketidaktahuannya. Dan dia pun tidak menjelaskan ilmu apa yang dia pelajari. Dia hanya mengatakan ilmu saja. Kan ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Nah itu, sahabat. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Apa? Sebenarnya saya tidak ada yang saya mau pertanyakan. Cuma yang saya tunggu adalah kesaksiannya Pak Yahya sebagai kiai. Saya sebagai kiai? Iya. Oke. Itu yang bisa ceritakan gitu? Iya, singkat aja kalau takutnya kepanjangan. Karena tadi kan kesaksiannya cuma mulai dari ada mimpi, kemudian dibaptis, terus ada masalah dengan keluarga. Tapi sisi kiai sampai orang menyebut Bang Yahya itu kiai, kenapa gitu? Kan ada alasan. Ada alasan orang menyebut seseorang itu ustadz atau kiai, pasti karena ada tingkat ilmunya. Begini, saya dulu itu Pak tabrakan menabrak seekor anjing, ya. Dan jadi saya tabrakan kecelakaan. Jadi dokter mengatakan saya tidak ada harapan untuk selamat, ya toh. Jadi ternyata saya dibawa ke Penang Malaysia, diobatin, dibawa ke Penang Malaysia. Pulang dari Penang Malaysia saya langsung masuk pesantren. Di dalam pesantren saya benar-benar menjalani ilmu agama Islam. Jadi 8 bulan saya langsung mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu yaitu kiai muda, Pak. Itulah khalifah. Khalifah itu kiai muda.
Serban tidak sembarang serban, zikir tidak sembarang zikir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ilahi anta maksudi waridok kama lubi ilahi afal zikir falam annahu la ilaha illallah. Itu ustadz aja belum tentu tahu itu ustadz ya. Nah gitu, makanya saya pengen itu, iya, ustadz aja belum tentu tahu itu loh. Tatkala dia mengucapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, artinya ia hilangkan sahabat. Mahabbatakanya ia hilangkan sahabat. Kemudian dia mengatakan af'alu, padahal di sana bukan afalu, yang jelas adalah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau misalkan kita baca secara lengkapnya, itu seperti ini sahabat, bukan yang dibaca oleh si bapak ini sahabat. Bagaimana bunyi lengkapnya? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak nawaitu zikran taqarruban illallah afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi si bapak ini banyak kata yang dilewat sahabat. Kemudian tadi mengatakan af'alu. Af'alu itu kan pekerjaan. Sedangkan afdolu itu afdolnya zikir. Tadi si bapak ini mengatakan af'alu sahabat. Nah itu sungguh sangat keliru sahabat. Lalu kemudian dia mengatakan ustadz juga tidak tahu hal ini sahabat. Saya yang bukan ustadz tahu. Katanya dia mengatakan kiai muda. Bacanya seperti itu sahabat. Nah sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita lebih semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Lalu kemudian kita bisa mengcounter apa-apa yang mereka salah pahami terhadap Islam. Lalu kemudian kita bisa meluruskannya sahabat. Karena agama ini adalah agama mulia. Agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum." Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM, atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian
yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.